akan membahas perbandingan kebijakan publik di Indonesia dan di Filipina, khususnya yaitu di bidang kesehatan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana konteks, aktor, proses, serta orientasi nilai dari kedua negara ini dan apa implikasinya terhadap masyarakat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian kebijakan publik. Yang dimana kebijakan publik itu sendiri adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat otoritas publik untuk menyelesaikan masalah tertentu, di mana di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan dan pemantauan. Kebijakan ini tidak hanya berupa dokumen, tetapi sebuah proses dinamis yang dipengaruhi konteks sosial ekonomi, aktor, isi kebijakan, dan juga proses pengambilannya. Presentasi ini juga saya menggunakan kerangka Policy Triangle dari Buse dan kawan-kawannya juga. Untuk kerangka ini membantu kita menganalisis kebijakan dari 4 aspek, yaitu aspek konteks, aktor, konten, dan juga proses. Peneliti Puja juga menekankan bahwa kebijakan yang baik harus berbasis bukti ilmiah sekaligus mempertimbangkan nilai dan keadilan, bukan hanya efisiensi teknik. Jadi, ketika kita memilih sebuah kebijakan, distribusi manfaat dan bebannya serta kelayakan politik dan administrasinya. Selanjutnya, pada menerapkan kerangka Buse pada studi kasus pekerja migran di Indonesia di masa pandemi COVID-19, dari sisi konteks, pandemi menimbulkan guncangan kesehatan dan ekonomi, sehingga muncul perubahan aturan migrasi, yang dimana aktornya antara lain kementerian terkait BP2MI, pemerintah daerah, agen penyalur, sampai organisasi masyarakat sipil. Konten kebijakannya itu berupa aturan darurat tentang persyaratan kesehatan dan prosedur administratif. Namun, masih ditemukan inkonsistensi dan kurangnya perlindungan sosial bagi PMI. Proses ini juga pengambilan keputusannya cenderung reaktif dan bervariasi di daerah. Di sini juga saya akan menjelaskan faktor penyebab utama dari masalah kebijakan terhadap PMI. Yang pertama yaitu regulasi darurat yang belum jelas dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Yang kedua yaitu pengawasan kesehatan masih terbatas. Yang ketiga yaitu ada tekanan ekonomi untuk tetap berangkatkan PMI sehingga kadang mengalahkan pertimbangan kesehatan. Yang keempat yaitu mekanisme perlindungan sosial dan jalur aduan bagi PMI masih lemah, dan faktor-faktor ini muncul dari interaksi konteks publik, ekonomi, dan jaringan aktor kebijakan. Analisis risiko dari kebijakan pemberangkatan PMI di masa pandemi. Risiko utamanya adalah penularan penyakit, eksploitasi, dan pelanggaran hak pekerja, pemberangkatan gagal, serta reputasi negara, yang dimana analisis risiko yang baik harus menggunakan bukti epidemiologis, data alur migrasi, dan kapasitas layanan kesehatan seperti yang dianjurkan dalam literatur kebijakan kesehatan oleh Buse. Selanjutnya itu upaya pengendalian yang sudah seharusnya dilakukan, yaitu diantaranya menyelaraskan regulasi antar kementerian dengan pedoman kesehatan nasional, memperkuat kapasitas screening, karantina, dan layanan kesehatan sebelum dan setelah pemberangkatan, menyediakan mekanisme perlindungan sosial dan jalur pengaduan bagi PMI, serta memperkuat kerjasama dengan negara tujuan. Semua ini perlu didukung dengan pemanfaatan bukti seperti data kasus dan pelacakan, sehingga kebijakan bisa lebih adaptif dan juga adil. Selanjutnya itu perbandingan konteks kebijakan Indonesia versus Filipina, di mana mulai masuk ke perbandingan Indonesia dan Filipina. Dari sisi konteks kebijakan, Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi dan menjadikan pemberangkatan PMI sebagai salah satu strategi pemulihan. Pendekatan kebijakannya cenderung inkremental dan tambal sulam, yaitu sebaliknya, Filipina menggunakan momentum pandemi untuk memperkuat reformasi kesehatan menuju universal healthcare dengan pendekatan pada self-care dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi juga mendorong lainnya banyak regulasi mendukung UHC di sana. Selanjutnya itu perbandingan aktor dan dinamika politik, di mana membandingkan aktor dan dinamika politik kebijakan di kedua negara. Di Indonesia, aktor utama adalah pemerintah pusat dan keputusannya banyak dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan politik, sehingga cenderung top-down. Di Filipina, aktor kebijakan lebih beragam, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga pasien. Prosesnya lebih partisipatif, salah satunya melalui pendekatan participatory acceleration dalam promosi kesehatan.
Selanjutnya yaitu perbandingan proses formulasi dan implementasi, di mana dapat dibahas perbedaan proses kebijakan. Di Indonesia, perumusan kebijakan terhadap PMI di masa pandemi cenderung reaktif dan situasional, dengan target hasil cepat untuk mengatasi resesi, namun berkonsekuensi pada tumpang tindih regulasi dan risiko perlindungan. Di Filipina, proses kebijakan berjalan lebih sistematis dengan UHCX pada tahun 2019 sebagai fondasi. Dari sana, lahir kebijakan-kebijakan pendukung yang jelas dan berbasis bakti, seperti health promotion framework, strategi, dan riset partisipatif. Selanjutnya yaitu perbandingan orientasi nilai dan hasil kebijakan, yang dimana dapat dibandingkan orientasi nilai dan hasil kebijakan. Indonesia lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, yakni stabilitas makro dan peningkatan devisa melalui PMI, sehingga aspek perlindungan pekerja kurang optimal. Sementara itu, Filipina menempatkan kesehatan publik, kemandirian masyarakat dan utama, dan pameran layanan sebagai nilai utama. UHC dan kebijakan safeguard di Filipina membentuk kerangka kesehatan nasional yang lebih berorientasi pada masyarakat, walaupun implementasinya juga menghadapi tantangan sumber daya. Selanjutnya itu kesimpulan perbandingan, di mana saya merangkum perbandingan Indonesia dan Filipina dalam bentuk tabel, di mana dari sisi konteks Indonesia berangkat dari krisis ekonomi pandemi, sedangkan Filipina dari agenda reformasi kesehatan. Dari aktor dan proses, Indonesia cenderung top down dan reaktif, sementara Filipina lebih multisektor dan berbasis bukti. Dari nilai dasar, Indonesia menonjolkan efisiensi ekonomi, sedangkan Filipina menekankan keadilan kesehatan. Akibatnya, implementasi kebijakannya pun berbeda terhadap risiko sosial dan kesehatan di masing-masing negara. Demikian presentasi dari saya mengenai perbandingan kebijakan publik di Indonesia dan Filipina dalam konteks kesehatan. Terima kasih atas perhatian.